Berbagai macam ritual pesugihan sudah pernah dijalaninya, mulai dari menjadi pelaku hingga menjadi joki ritual pesugihan. Bahkan sampai masuk ke alam gaib pun dan bertemu banyak siluman sudah dialaminya. Kisah kali ini adalah awal dari perjalanan berburu pesugihan yang dijalani oleh Mas John. Ini Mak ya, ini sebenarnya Mak ya, kisah-kisah yang sudah saya bawakan di MM itu istilahnya kisah-kisah yang entah yang keberapa kalinya aslinya itu. Yang pertama kali aslinya yang ini yang mau saya bawakan ini kisah ini Mak ya. Ini kisah ini pada tahun 97-98an. Di awal 97-98 itu waktu itu saya itu belum menjadi supir atau driver. Kalau bapak saya aslinya supir, driver juga bapak saya, aslinya driver juga. Jadi udah turunan supir semua adik kakak saya supir semua. Saya main ke garasi bapak saya. Saya tanya sama jaga malam, Pak, kalau bapak saya mana? Bapak kamu belum datang. Terus besoknya lagi saya pagi ke situ, bapak saya udah ada, cuman mobil belum bongkar. Saya cerita sama bapak saya, Pak, bapak tuh gimana, gini. Akhirnya ya udah, kamu belajar aja kerja sama bapak, bilangnya gitu. Setelah saya belajar dapat dua jalan, mungkin bapak saya udah tega lah melepas saya sama orang lain gitu Mang. Terus di perusahaan itu, di perusahaan transportasi itu ada salah satu supir keneknya nggak berangkat Mang. Jadi bapak saya bilang, itu kamu keneknya anak saya aja, bilang gitu. Keneknya anak saya aja. Itu pas dalam tahun 98-nya itu kamu keneknya anak saya aja. Terus saya dibilang sama bapak saya, kamu kira-kira berani nggak berangkat sama orang, menekin orang, jangan sama bapak terus. Itu udah dapat dua jalan. Akhirnya saya bilang, beranilah Pak, kata saya. Akhirnya saya nganekin sama orang. Nganekin sama orang, dipikir saya merasa bisa Mang sudah menguasai lah bidang perkenekan itu ya, nerapalin, terus sedikit-sedikit mesinnya agak paham. Akhirnya saya merasa bisa, jadi saya ingin yang lebih Mang. Ingin yang lebih, itu bukan gandengan Mang, engkel itu saya pindah ke PT lain. Saya pindah ke PT lain. Nah, pindah ke PT lain, mobilnya itu gandeng semua Mang. Jarak jauh semua Jawa Timur. Di situ saya dapat supirnya itu ngantukan Mang. Bawa mobil baru 2 kilo udah gitu. Nah, saya kan bingung Mang. Saya udah nguasain, cuman saya belum bisa nyupir. Gimana ya kalau kayak gini, rasanya nggak nyampe-nyampe. Pantesan si supir tersebut itu nggak laku kenek karena dia ngantukan. Kalau keneknya nggak bisa bawa mobil ya istilahnya Cirebon Surabaya bisa 2 minggu gitu. Hanya saya kapok lah, sejalan aja Mang, sejalan. Terus saya nggak berangkat lagi, cuman saya tetap datang ke situ, ke garasi mobil gandeng itu, garasi mobil gandeng. Terus tiap hari datang. Akhirnya ada juga yang kasihan Mang, ngajak, ayo berangkat sama saya. Supirnya muda ini, berangkat sama dia. Nah, itu lancar saya Mang. Cirebon, Tulungagung, itu Malang, Pasuruan, udah belajar semua. Sewaktu itu disuruh muat aci di daerah Krian, muat aci buat ke Tulungagung Mang. Buat ke Tulungagung. Nah, akhirnya muat. Setelah muat aci, kata supirnya bilang gini, berangkatnya pagi aja lah, jangan sore. Oh iya dah. Setelah beres muat aci, kata supir saya, kan itu digayor, istilah digayor tuh, kata bosnya suruh muat 35, ini ditambahin 5 ton gitu Mang. Jadi yang 5 ton tuh buat saya sama supir saya, itu uang sampingan lah. Akhirnya pagi jam 8 berangkat. Temen ada yang ngebel, jangan lewat utara timbangan Lamongan lagi rawan, bilangnya gitu. Akhirnya lewat jalur selatan, lewat Jogja Ngawi ke situ.
Kocok Jangawi kan itu jalur lebih jauh mah ya. Kalau dari utara kan istilahnya kalau dari utara mau ke Tulungagung tuh udah nyampe Surabaya aja udah dekat tuh.